Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prosesor dari tugas Pak Tafsir instalasi jaringan komputer. Nah, di sini dalam pembahasan ini saya membagi menjadi 3 subbahasan. Yang pertama, apa itu prosesor? Yang kedua, komponen apa aja yang ada pada prosesor? Yang ketiga, fungsi prosesor itu apa? Kita masuk ke prosesor. Prosesor atau kata lainnya adalah CPU, Central Processing Unit. Nah, ini komponen utama yang terdapat pada perangkat komputer, yang berfungsi sebagai otak daripada komputer. Dia posisinya ada di motherboard, di bawah kipas. Jadi prosesor itu ditempelin kipas supaya selalu dalam keadaan yang dingin. Ke bahasan yang kedua, yaitu komponen yang ada dalam prosesor. Pertama itu adalah arithmetic and logic unit atau yang disingkat dengan ALU. Nah, ini pada bagian ini adalah bagian yang mengolah bilangan pada sebuah komputer. Yang kedua yaitu control unit. Fungsinya adalah mengontrol semua bagian komputer. Fungsinya bertanggung jawab untuk mengendalikan transfer data dan instruksi di antara unit komputer lainnya. Yang ketiga adalah memory unit. Memory unit kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini memory unit. Bagian ini bertugas untuk menyimpan data sementara dalam bentuk CAC ya, yang memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Yang tadi, ini saya akan menjelaskan di dalam bagian prosesor. Ini dari proses pekerjaan prosesor itu sendiri adalah dari device inputnya, yaitu seperti keyboard, mouse, dan sebagainya tuh masuk diproses oleh ALU. Diproses oleh control unit yang mengontrol semua komponen yang ada pada komputer. Jika input device tersebut itu input device kan sesuai dengan user atau orang pengoperasinya, humannya, itu mengoperasikan apa, sehingga nanti control unit itu mengoperasikan semua perintah oleh user untuk diproses di ALU, Arithmetic Logic Unit. Setelah diproses di ALU, itu menggunakan transfer antar memori yang disebut dengan CAC tadi. Setelah semua bagian komponen sudah instruksi human tadi sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si human-nya tadi, yaitu manusianya sendiri. Setelahnya ada output device, itu perangkat pengeluaran. Itu contohnya layar, proyektor, dan printer, dan sebagainya. Nextnya yaitu, ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu cache. Cache itu adalah sebuah memori, sebuah bagian ya, bagian data. Ini adalah bentuk datanya, yaitu cache ini. Ini menyimpan semua data yang sudah pernah kita akses.
Jadi menumpuk di cache supaya jika teman-teman nanti akan mengaksesnya kembali, maka komputer tadi, prosesor tadi mengarah ke cache. Jadi tidak perlu mengulang lagi perintah yang sama, tapi langsung mengarah ke cache. Makanya di situ kecepatan aksesnya sangat tinggi. Karena tidak perlu melakukan alur dari awal sampai data yang kita inginkan itu muncul, tapi langsung ke cache tadi, karena semua data sudah mengumpul di situ. Berikutnya, ini adalah fungsi prosesor. Nah, fungsinya prosesor itu mengambil instruksi dari program atau aplikasi dan kemudian melakukan perhitungan. Sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu dilakukan perhitungannya di ALU, Arithmetic Logic Unit. Di situ melakukan semua pengolahan data, perhitungan, dan sebagainya. Nah, ini adalah akhirnya, yaitu kesimpulannya adalah prosesor yaitu komponen penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otaknya atau pusat pengolahan data. Jadi mengontrol semua proses yang berjalan pada sistem komputer, melakukan perhitungan aritmatika, mengatur lalu lintas data, dan menyimpan data sementara pada memori tadi, cache tadi itu. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.